Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman semua. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita masih diperbolehkan Tuhan untuk bangun, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan untuk itu mari kita awali pagi hari ini dengan bersaat teduh, yang mana kita kembali lagi dalam Victorious Devotion atau saat teduh berkemenangan. Karena itu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur karena pagi yang indah ini kami masih bisa bangun, semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah kami mengawali pagi ini dengan perenungan akan kebenaran firman-Mu, karena kami sadar bahwa tanpa kebenaran firman-Mu, hidup kami pasti akan melenceng. Tanpa kebenaran firman-Mu, hidup kami pasti akan keluar daripada jalur-Mu Tuhan. Untuk itu, tuntun kami dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi hidup kami, bagi jalan-jalan kami. Sehingga kami dapat menjadi terang-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Dan lebih daripada itu, Allah Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami bukan hanya menjadi perenung firman Tuhan saja, kami tidak hanya mengerti, tapi kami juga dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi shalom. Pagi yang indah ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menarik, yaitu temanya adalah ketaatan iman. Sekali lagi temanya adalah ketaatan iman. Mari kita baca ayat pertama kita untuk membuka saat teduh kita pada hari ini, yaitu dalam Ibrani 11 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, "Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Jadi, hari ini kita mau belajar tentang ketaatan iman, sama seperti Abraham yang tetap taat, walaupun ia tidak mengetahui kemana Tuhan akan bawa dia. Dia tidak pernah pergi ke tempat itu, tapi karena imannya kepada Allah, iman tersebut terrealisasikan, iman tersebut menghasilkan ketaatan kepada Allah. Ia tetap mengikuti panggilan Tuhan. Dan untuk itu hari ini kita mau belajar bahwa dalam hidup kita, tentu masing-masing kita memiliki panggilan hidup daripada Allah yang berbeda-beda. Tapi dalam setiap panggilan hidup kita harus memiliki ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan adalah wujud nyata dari iman kita kepada Kristus, iman kita kepada Allah. Nah, karena itu panggilan Allah membutuhkan ketaatan iman, di mana iman tanpa tindakan tidaklah cukup. Bahkan iman tanpa ketaatan bukan iman yang benar, bahkan bukan iman yang sejati. Karena itu kita pada hari ini mau belajar tentang ketaatan iman, tentang mengapa kita harus hidup dalam ketaatan iman. Yang pertama, karena iman menghasilkan tindakan. Iman yang sejati harusnya dan pastinya menghasilkan tindakan. Kita baca sama-sama dalam Yakobus 2 ayat 22. Firman Tuhan berbunyi, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Selaras dengan ayat ini, pada ayat terakhirnya dari perikop tersebut, ayat 26 berbunyi, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati." Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus hidup dalam ketaatan iman? Karena saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, iman kita harus menghasilkan tindakan yang nyata. Iman kita harus menghasilkan perbuatan yang nyata, itu ketaatan kepada Kristus. Seperti ayat tadi berbunyi, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman yang sejati, iman yang murni, iman yang sempurna pasti menghasilkan ketaatan. Jadi ketaatan adalah buah yang dihasilkan oleh iman. Sehingga hidup saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang beriman kepada Kristus, dalam kehidupan kita harus menghasilkan tindakan nyata, perbuatan nyata, yaitu ketaatan kepada Kristus. Dengan ketaatan kepada Kristus, hidup kita akan menjadi saksi Kristus yang menjadi berkat dan berdampak bagi dunia ini. Yang berikut, mengapa kita harus hidup dalam ketaatan iman? Karena ketaatan mendahului hasil. Ibrani 11 ayat 7 berbunyi, "Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, belum Nuh ketahui,
Tetapi Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukumnya dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kita harus hidup dalam ketaatan? Karena ketaatan mendahului hasil. Sehingga orang yang hidup taat akan Kristus pasti hidupnya berhasil. Ya, berhasil di sini kita jangan kategorikan secara sempit, yaitu berlimpah secara materi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketaatan pasti akan menghasilkan keberhasilan, yang mana keberhasilan kita harus pahami, yaitu keberhasilan setiap orang percaya yang sejati adalah hidup di dalam Kristus. Keberhasilan yang sejati dalam orang percaya itu tidak lagi mengalami keterpisahan dengan Allah. Kenapa? Karena Kristus sudah tebus dan layakkan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam karya salib dan kebangkitannya. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ketaatan mendahului hasil. Untuk itu saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh karya salib dan kebangkitan Kristus, kita jangan hidup berorientasi pada hasil, tapi marilah kita hidup berorientasi pada apa? Pada ketaatan pada Kristus, pada Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa? Mari kita hidup untuk berorientasi pada proses. Karena proses pasti akan bersama-sama dengan kita membawa kita kepada puncak keberhasilan. Sama seperti Kristus. Dia tidak berorientasi pada hasil, tapi dia berorientasi pada ketaatan. Dia tetap setia taat, bahkan firman Tuhan mengatakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Tanpa ketaatan Kristus untuk taat terus dalam penderitaannya sampai dia mati di atas kayu salib, tanpa itu saya dan Bapak Ibu Saudara pasti binasa. Tanpa itu saya dan Bapak Ibu Saudara pasti tidak akan mengalami hidup kekal di surga nanti. Tanpa itu hidup kita tidak akan penuh dengan damai sejahtera, dan hidup kita tidak akan memiliki sukacita. Hidup kita tidak akan berarti. Apa arti hidup kita tanpa Kristus? Tetapi karena anugerahnya, dia taat. Karena dia sadar, dia memberikan teladan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tidak berorientasi pada hasil, tapi berorientasi pada ketaatan. Dan terbukti bahwa ketaatannya membawa kemenangan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kristus menang atas maut, dan anugerah keselamatan saya dan Bapak Ibu Saudara terima di dalam iman yang dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dan lebih daripada itu, iman kita harus menghasilkan ketaatan kepada Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mari kita belajar untuk hidup dalam ketaatan, karena ketaatan mendahului hasil. Untuk itu mari kita berorientasi pada proses, bukan pada hasil. Yang berikutnya, mengapa kita harus hidup dalam ketaatan iman? Karena Tuhan setia pada yang taat. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus taat? Karena Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang ingkar janji, tapi Ia menaruh perhatiannya pada umatnya yang setia pada perintah-perintahnya. Bahkan firman Tuhan bilang, ketika kita tidak setia, Dia tetap Allah yang setia. Dan ini penting Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristenan, hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan transaksional, yang mana dalam kekristenan, saya sering mengatakan ini, segala sesuatu yang kita miliki dalam kekristenan adalah apa yang kita dapatkan, bukan tentang dari apa yang telah kita lakukan. Saya ulangi, di dalam kekristenan bukan tentang apa yang kita dapatkan daripada apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang kita dapatkan daripada apa yang Kristus lakukan. Kita selamat bukan karena hebat kuat dan gagah kita, bukan karena ketaatan kita, tapi kita selamat karena hebat dan kuat gagah Kristus. Kita selamat karena ketaatan Kristus yang rela taat sampai mati di atas kayu salib. Kita memiliki kasih setia Tuhan bukan karena kita yang setia terlebih dahulu kepada Tuhan, tapi karena Tuhan yang lebih dahulu menyatakan kasih setianya kepada kita, sehingga kasih setianya itu memampukan kita untuk mengasihi Dia dan dapat setia kepadanya, dapat taat kepadanya. Jadi mari kita pahami bahwa hubungan kita dalam kekristenan, hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan transaksional, yang mana kita mengasihi Tuhan dulu baru Tuhan mengasihi kita, kita setia kepada Tuhan dulu baru Tuhan setia kepada kita. Bukan, tapi mari kita belajar bahwa ketika kita tidak setia saja, Tuhan setia. Apalagi ketika kita setia. Ketika kita tidak taat saja,
Tuhan tetap mau memelihara kita. Dia selalu ada bagi kita. Apalagi ketika kita taat. Bukan berarti kita mau hidup seenaknya di dalam dosa, bukan. Tapi kita sadar bahwa tujuan hidup kita bukanlah untuk berpuas-puas diri sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Untuk itu kita mau semena-mena hidup di dalam dosa, enggak. Tapi tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah kita yang sudah ditebus dan diselamatkan, kita mau hidup untuk memuliakan Tuhan, kita mau hidup dalam jalur Tuhan, kita mau hidup di dalam ketaatan karena Kristus sudah lebih dahulu taat bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semua. Jadi, mengapa kita harus hidup dalam ketaatan? Karena Tuhan setia pada yang taat. Sama seperti devotion saya sebelumnya yang saya mengatakan bahwa Kristus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita masih berdosa saja, Kristus rela menyatakan kasih-Nya kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Apalagi ketika kita yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh-Nya, yang sudah dibenarkan oleh-Nya dan dimampukan oleh-Nya untuk hidup dalam kebenaran-Nya. Dia pasti akan selalu ada dan selalu sertai kita, memelihara kita, memberikan, menganugerahkan damai sejahteranya dalam kehidupan kita. Bukan karena hebat, kuat, dan gagah kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena kesetiaan kita, tapi karena kebenaran Kristus, karena kasih setia Kristus, dan memang karena Kristus itu sendiri yang mau mengasihi dan mau setia kepada kita. Untuk itu mari kita sadar bahwa kalau kita tidak setia saja, Tuhan tetap setia, apalagi kalau kita setia. Dia pasti akan terus setia, bukan karena perbuatan kita, tapi Dia yang sudah mau lebih dahulu setia. Sehingga kalau kita setia, Tuhan tetap setia dan Dia akan selalu setia bagi kita. Kenapa? Karena Dia sudah tebus dan selamatkan kita, Dia juga akan pelihara kita senantiasa. Bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, dan Tuhan yang selalu ada mampukan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara untuk menjalani hidup hari-hari ini di mana dunia semakin jahat, tetapi Kristus terus setia dan Dia selalu setia bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Untuk itu, kita sudah belajar tadi mengapa kita sebagai orang percaya harus hidup dalam ketaatan iman. Kenapa? Karena iman tidak akan cukup jika tidak membuahkan tindakan. Mengapa kita harus hidup di dalam ketaatan? Karena ketaatan mendahului hasil, sehingga hidup kita mari kita berorientasi pada proses dan bukan pada hasil. Karena kalau kita berorientasi pada hasil, kita pasti akan menghalalkan berbagai cara untuk kita mencapai tujuan kita, untuk kita dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika kita berorientasi pada proses, kita akan menikmati proses itu bersama Kristus, dan kita pasti akan timbul sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena janji Tuhan di dalam firman Tuhan mengatakan seperti itu. Dan mengapa kita harus hidup dalam ketaatan? Karena Tuhan setia. Bahkan ketika kita tidak setia pun Tuhan setia. Apalagi ketika kita setia. Hal itu membuktikan bahwa kita semakin mengasihi Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita dan sudah lebih dahulu setia kepada kita. Sebagai penutup dari devotion ini, mari kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 36, firman Tuhan berbunyi, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Ayat ini adalah kelanjutan dari Yohanes 3 ayat 16 yang pastinya saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semua sangat familiar dengan Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat tersebut mengatakan supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tapi di lanjutan ayat 3 Yohanes 3 36 ini berbunyi, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal." Jadi the root of salvation, akar keselamatan adalah iman kepada Kristus. Iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi the fruit of salvation, buah dari keselamatan adalah ketaatan kepada Kristus. Dengan akar yang kokoh, pohon akan tumbuh dan akan kokoh berdiri. Tapi pohon akan berguna ketika dia menghasilkan buah, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu, mari kita renungkan. Kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh karya salib Kristus, semuanya karena anugerahnya, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk percaya kepada Kristus. Tapi biarlah iman kita jangan hanya berhenti secara abstrak, tapi kita mau merealisasikan iman kita tersebut pada tindakan yang nyata, perbuatan yang nyata, yaitu apa? Ketaatan kepada Kristus. Karena ayat ini berbunyi, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak,
ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Hal ini bukan berarti bahwa kita selamat karena ketaatan kita, bukan. Kita selamat karena ketaatan Kristus, yang kita responi dengan iman kita oleh kuat kuasa Roh Kudus, pada karya salib dan kebangkitan Kristus. Dan iman kita yang sejati harus menghasilkan ketaatan, yang mana ketaatan adalah buah dari iman kita kepada Kristus. Jadi, iman kita kepada Kristus, iman yang sejati, pasti akan menghasilkan ketaatan. Dan ketaatan kepada Kristus tidak akan ada tanpa iman kepada Kristus. Mari kita mengerti sama-sama tentang ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi, iman kita kepada Kristus pasti dan pastinya akan menghasilkan ketaatan. Kalau ada yang bilang dia sebagai orang percaya tapi dia tidak hidup dalam ketaatan, berarti bullshit itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Omong kosong. Tapi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, hidupnya pasti akan menghasilkan ketaatan. Dan penting, iman pasti akan menghasilkan ketaatan. Dan ketaatan kepada Kristus tidak akan muncul, tidak akan ada tanpa iman yang murni kepada Kristus. Sehingga iman dan ketaatan adalah dua hal yang saling melengkapi, saling berkaitan erat dan tidak dapat terpisahkan. Dengan iman kepada Kristus akan menghasilkan ketaatan. Hidup sebagai buah daripada iman, dan iman yang merupakan ketaatan yang merupakan buah daripada iman tidak akan ada tanpa akar, yaitu iman. Jadi, mari kita sama-sama belajar bahwa kita harus memiliki iman yang murni dan sejati kepada Kristus, yang mana iman yang murni dan sejati tersebut terbukti dengan menghasilkan ketaatan kepada Kristus. Kita setia hidup, melakukan kehendak Allah, karena tujuan hidup kita bukan untuk masuk surga, karena Kristus sudah sediakan itu kepada kita. Tapi tujuan hidup kita, tujuan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara adalah apa? Adalah untuk menjadi semakin serupa, semakin segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah tebus dan selamatkan kita. Increase in Christ, seperti tema kita tahun lalu, Kristus semakin bertambah, kita semakin berkurang, Kristus semakin besar, kita semakin kecil. Dia yang semakin dimuliakan, kita semakin rendah hati. Biarlah Kristus yang bermegah di dalam kehidupan kita, karakter Kristus terpancar dalam kehidupan kita, di mana hidup kita menghasilkan ketaatan kepada Kristus. Amin untuk video devotion pada pagi hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur karena pagi hari ini kami masih dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini tidak hanya kami mengerti, tapi Allah Roh Kudus tuntun kami untuk kami betul-betul mengerti dan dapat merelasikannya, dapat mempraktekannya, dapat menghidupinya, dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan harapan kami. Tuntun kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam menjalani kehidupan ini memang banyak sekali tantangan, cobaan, tapi kami yakin dan percaya kami dapat melewatinya karena Kristus ada bersama dengan kami. Tuntun kami Tuhan, pembacaan kami, biarlah kami dapat melakukannya dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kami menghadapi hal-hal yang sulit, Tuhan, ingatkan kembali kami dengan setiap perenungan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan, sehingga dalam hal-hal yang genting seperti itu kami dapat mengambil keputusan, dapat melakukan hal yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa dan harapan kami. Tuntun kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.